Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Jambret emak-emak di Keramaian, pelaku ditangkap warga. Polisi gagalkan penyelundupan ganja asal Aceh. Bantuan KIP mahasiswa tak kunjung cair, mahasiswa terancam putus kuliah. Warga dan pengendara di Jalan Bakti Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan menangkap pelaku jambret. Peristiwa bermula saat korban Jumanah hendak pulang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan 2 pelaku yang berboncengan. Menanyakan alamat kepada korban, lalu kedua pelaku merampas tas Jumanah. Korban spontan teriakan minta tolong. Teriakannya memancing warga sekitar mengejar para pelaku. Pelaku ditangkap warga, sedangkan satu kabur ke pemukiman. Polisi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pelaku dari kepungan warga dan membawanya ke kantor untuk diperiksa. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, ponsel, dan sepeda motor yang ternyata juga merupakan hasil kejahatan. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang bawaan saat berkendara. Korban dipepet oleh tersangka, yang mana tersangka terdiri dari 2 orang dengan menggunakan 1 sepeda motor dan merebut tas korban. Kemudian tas korban ditarik sampai dengan putus sehingga tas korban diambil dan dalam penguasaan pelaku. Pelaku yang sudah ditangkap akan dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ariel Maranus Desyabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Satuan Narkoba Polresta Metro Tangerang menggagalkan penyelundupan ganja kering dari Pulau Sumatera ke Jakarta dan Bali. 10 pelaku ditangkap. Mereka menyelundupkan 35 kg ganja kering asal Aceh tujuan Jakarta. Ganja disembunyikan di dalam lantai mobil yang sudah dimodifikasi. Pengungkapan bermula setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman ganja kering asal Aceh dengan jumlah yang cukup banyak. Petugas menangkap 2 pelaku berikut barang bukti di Pelabuhan Merak. Setelah pengembangan, petugas juga menangkap 1 pelaku lainnya yang bersembunyi di Badung, Bali, yang juga merupakan pemesan dari barang haram tersebut. Telah berhasil mengungkap beberapa peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Salah satunya adalah peredaran ganja yang berawal dari ditemukannya di Pelabuhan Merak, di dermaga sebanyak 35 kilo dan kemudian berhasil dikembangkan dengan jaringannya di Bali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Jelang Idul Adha, harga daging sapi maupun kerbau mengalami kenaikan, seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Harga daging sapi maupun kerbau kembali naik hingga Rp150.000 per kilogram atau naik sekitar Rp20.000 per kilogram. Namun naiknya harga daging tidak menyurutkan minat warga untuk membelinya. Salah satu penyebab naiknya harga yakni banyak peternak menjual sapi dan kerbau untuk kebutuhan kurban. Sekarang harga daging 16. Iya. Konsumen banyak yang keberatan nggak? Banyak yang keberatan, konsumen pada keberatan kalau harga segitu. Kita kalau misalnya yang ngejual segitu gimana lagi gitu kan? Emang harga dari sana udah naik? Orang kita kan 16, jadi paling 15 gitu. Oh gitu ya. Sejumlah konsumen mengaku tidak kaget karena kenaikan harga rutin terjadi setiap tahunnya. Buat apa nih Pak? Buat besok aja biasa.
Oh gitu ya. Tapi Bapak biasa beli berapa nih per kilo sekarang? Ya, sekitar 150-an lah. Oh gitu. Tapi kalau idola seperti ini, kalau naik seperti ini udah biasa ya? Ya, biasa. Kalau musim-musim begini memang ada kenaikan mungkin gitu ya. Pedagang memperkirakan harga daging sapi dan kerbau akan kembali normal setelah Idul Adha. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak. Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan salah satu bantuan pemerintah untuk pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu. Bantuan ini sudah dirasakan pelajar dan mahasiswa di sejumlah daerah termasuk di Kota Serang. Namun sejumlah mahasiswa yang berkuliah di kampus swasta di Kota Serang saat ini khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan karena bantuan Kartu Indonesia Pintar belum cair. Bahkan sejumlah mahasiswa mengaku nama mereka sudah tidak lagi terdaftar dalam absensi kampus. Jika ingin melanjutkan kuliah, mereka diharuskan membayar uang kuliah terlebih dahulu dengan menggunakan uang pribadi. Sejumlah mahasiswa yang berhak mendapatkan KIP sudah berkomunikasi dengan kampus, namun hingga saat ini belum ada kepastian. Di awal kita tidak ada informasi apapun, saat itu semester 1 hampir di pertengahan semester 1 mendekati UTS dan tidak ada informasi apapun, dan ketika kita tanya ternyata jawaban dari pihak kampus menunggu sementara kan KRS wajib terisi untuk kita bisa mengisi kelas. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. KIP untuk mahasiswa berupa jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa penerima KIP juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang besarnya bervariasi sesuai dengan wilayah. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.